Maksudnya bahwa ini adalah pelayanan rumah sakit pemerintah, di mana ada hal-hal memang pemerintah itu hadir di pelayanan, walaupun secara umum bisa juga dilakukan dalam pelayanan di rumah sakit non-pemerintah. Tapi ada beberapa hal memang sepertinya pemerintah itu harus hadir. Misalnya apa? Misalnya dalam pelayanan pasien terlantar. Misalnya ada pelayanan, misalnya pasien ini sudah diobati tapi keluarga tidak ada. Atau katakanlah ada ditemukan mayat, akhirnya kita pengelolaan mayatnya ya di rumah sakit umum pemerintah. Disitulah kita kelola, dan itulah salah satu fungsi pemerintah hadir di dalam pelayanan kesehatan. Sepertinya perlu kami informasikan bahwa hari-hari pasien berobat jalan yang hadir di rumah sakit umum kita ini antara 300 ke 400 orang per hari. Bahkan di hari-hari tertentu bisa mencapai 450. Itulah setiap harinya pasien yang berobat jalan. Dan rata-rata pasien opname kami sekarang itu sekitar 60-an. Seperti hari ini juga ada sekitar 60 pasien yang opname di rumah sakit kita. Seterusnya perlu kami ketahui bahwa kami di sini ada pelayanan hemolisa darah atau cuci darah. Jadi di pelayanan itu kami sekarang aktif melayani pasien sebanyak 40 dan daftar tunggunya sudah 9. Jadi masih banyak keluarga kita yang misalnya beralamat di Mardinding, beralamat di Lobaleng, yang seharusnya melakukan cuci darahnya di rumah sakit kita ini. Tapi lantaran kita juga sudah full capacity, makanya keluarga-keluarga kita itu harus dilaksanakan di Medan atau di rumah sakit lain. Jadi dalam pelayanan-pelayanan selanjutnya pun rumah sakit kita ini terus berkoordinasi dengan kementerian. Misalnya kita ini sekarang dalam pelayanan sebagai rumah sakit rujukan HIV/AIDS. Jadi sebenarnya banyak hal-hal yang kami rasa masyarakat Karo masih membutuhkan pelayanan RSUD yang sekarang masih terlaksana. Begitu saya rasa sekilas. Tentunya ya kalau manfaat suatu rumah sakit, baik itu rumah sakit pemerintah dan rumah sakit swasta, tentunya sangat bermanfaat. Dan sebagai kita tahu bersama bahwa memang kita terus berupaya akan mengoptimalkan pelayanan kita dengan keberadaannya sekarang, hingga pelayanan ke masyarakat itu janganlah sampai terganggu, bahkan sampai terputus. Itu kira-kira. Tetap aja Bang, kita ini secara katakanlah itu berusaha selalu memberikan pelayanan yang terbaik. Contoh baru-baru aja ada kabit saya. Di sini kita ada dokter penyakit dalam misalnya, yang selama ini polinya itu hanya satu. Tapi dalam waktu dekat kemarin kita sudah buka bahwa setiap dokter itu praktek di 2 poli, hingga akhirnya pasien yang mengantri itu sudah berkurang. Itulah upaya-upaya kita agar kiranya tetap kita mengupayakan pelayanan kita secara maksimal, Bang. Benar Bang, UHC itu kan itu adalah jaminan pemerintah tentang pengobatan. Jadi pada umumnya memang yang kita tangani itulah pasien BPJS, hampir 100% penanganannya di sini. Jadi kita kebijakan pemerintah Karo yang selama ini kita sudah UHC itu tetap akan kita pertahankan dengan hadirnya kita di tengah-tengah masyarakat, terus umum daerah di tengah-tengah masyarakat. Tentunya itu kan satu proses yang sangat membutuhkan proses. Kalau kita ini pindah, di mana tempat kita pindah itu belum selesai. Jadi tentunya harapan kita juga pemerintah kita bisa segera menyelesaikan rumah sakit yang sekarang tahap pembangunannya. Dan yang kami kira memang masih memerlukan waktu dan masih memerlukan dana yang sangat besar. Dan tentunya Pak Bupati juga saya rasa dengan Kepala Dinas, mungkin Kepala Dinas juga baru hari ini pulang dari Jakarta dengan Pak Bupati kemarin, juga salah satu tugas mereka adalah
bagaimana percepatan pembangunan rumah sakit kita di Desa Lingga. Nah, seperti tadi kita sudah keliling ya, tadi kita lihat aja itu masih ada sekitar 30 sampai 40 pasien belum ditangani. Padahal per hari ini. Padahal tadi dokternya saya lihat jam 8 sudah mulai bekerja. Nah, saya rasa itu memang penanganan poli jantung yang paling tinggi. Bahkan ini salah satu dokter jantung kita lagi sekolahkan ke Cina untuk mengambil fellowship. Mudah-mudahan nanti bulan 12 dia sudah pulang, dan tentunya pelayanan jantung di rumah sakit kita ini akan bertambah dengan selesainya pendidikan dokter kita. Dan satu lagi, dokter kita juga sudah baru selesai pendidikan mengenai HD tadi, mengenai cuci darah tadi. Jadi di sini kita sudah mempunyai 2 dokter yang sudah kita latih, kita sekolahkan khusus di bidang cuci darah, Bang. Ya, itulah harapan kita, Bang, supaya konflik ini juga cepat selesai dan pelayanan kepada masyarakat khususnya di bidang kesehatan tidak terganggu. Tentunya kita juga berharap seperti saya bilang, Bang, bahwa kami di manajemen dan semua dokter akan tetap berupaya memberikan optimal, dan harapan kami pelayanan yang kami laksanakan, karena ini betul-betul adalah pelayanan kesehatan, ya dengan adanya pun ini konflik tidaklah mengganggu pelayanan kami. Itulah harapan kami. Jadi saya bilang tadi di awal, Bang, bahwa pada umumnya pasien kita yang berobat ke sini hampir 100%, mungkin 1-2% aja yang bukan pasien BPJS yang sudah include yang kita tadi bahasa dengan UHC, Bang. Itulah besarnya pergi. Hampir 100% pasien kita dari seluruh penjuru Kabupaten Karu. Yang yang dia menggunakan kayak kartu miskin. Benar, Bang. Yang KIS, yang ada BPJS dari APBD, yang dari pusat, yang dari provinsi, itulah yang kita tangani di sini. Juga memang rumah sakit yang lain juga menangani itu, tapi yang pasti rumah sakit kami, rumah sakit daerah ini hampir 100%. Kalau kita cek pun tadi saya tanya Pak Kabitnya, justru yang dirawat sekarang ini 100%-nya adalah peserta BPJS. Tapi bisa aja satu-satu tidak.